Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada sore hari ini, sore menjelang malam, dilaksanakan perkuliahan kembali bersama Bapak Apoteker Aswatuni dari Pajanda dari PT Kombivar. Teman-teman yang tadi sudah bergabung di pukul 16.30 diminta bergabung lagi pada pukul 18.30. Terima kasih atas partisipasinya pada perkuliahan dengan praktisi mengajar ini. Dan kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi teman-teman diminta untuk menyalakan kameranya ya. Eh, Lebih baik dari awal sampai akhir begitu biar kami eh, bisa berkenalan juga dengan teman-teman mahasiswa gitu ya. Baik, ya teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang ini ya, yang masih baru sholat atau setelah selesai sholat gitu ya. Atau kalau teman-teman ada kelas, ada yang teman satu kosnya kelas satu atau kelas 2, kalau mau bergabung juga diperbolehkan begitu ya. Tidak terbatas untuk kelas 3 saja begitu nggih Pak Asep nggih. Meskipun nanti presensinya untuk kelas 3. Gitu. Ya, ini masih belum menyala Mbak Cindy, Mbak Deka Ristana, Mbak ya. Mbak Ani Oktavia, Siti Safitri, kemudian Lutfi, Miftahul Jannah, Yoga, Taufik Dagang, Hidayatullah ada ya. Kemudian Sep Fitri, ya dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Ada Mbak Faizah Nisha juga. Ya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk yang halaman pertama, satu, dua, tiga. Kemudian yang halaman kedua, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Diharapkan tetap menyalakan kamera ya sampai akhir, sampai semangat pukul 20. Waktu dan layarnya kami persilahkan kepada Pak Aswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya. Eh, tapi kalau saya sih udah dengan tempat yang beda. Kalau tadi masih di kantor, sekarang udah di rumah. Udah di rumah. Jadi nanti kalau misal hmm, apa? Kalau mendadak suara tidak jelas atau koneksi tidak stabil, nanti silakan info aja karena mungkin seperti yang apa ya? Yang mungkin yang perlu saya ceritakan itu kalau di Padalarang itu, saya kan tinggal di Padalarang ya. Kalau sinyal Telkomsel itu kurang bagus di sini. Jadi Baik, Pak. di eh, di jam-jam tertentu mungkin akan tidak stabil. Tapi insya Allah semoga hari ini sinyalnya bisa bersahabat. Kita lanjut ke topik dua ya. Melanjutkan pertemuan satu tadi. Kita lanjut ke topik dua yaitu kapsul. Ini settingan tanggalnya masih sesuai sama yang kelas satu kemarin ya. Jadi masih tanggal 8 Juni. Saya coba slideshow. Kalau mungkin saya sedikit bercerita ya. Kalau di kapsul sendiri saya sebenarnya itu punya pengalaman ya. Pengalaman yang terjun langsung itu kurang lebih hanya 1,5 tahun. Kalau tadi di tablet coating itu saya eh, punya pengalaman langsung itu kurang lebih 2 tahun 10 bulan hampir 3 tahun. Kalau yang di kapsul ini lain kapsul, eh,
Saya punya pengalaman sebenarnya lebih sedikit ya, hanya 1 tahun 6 bulan ya. Tapi semoga kita hari ini bisa saling sharing ya, seperti sesi satu tadi. Oke, saya mulai. Nanti mungkin untuk beberapa teori saya coba skip ya. Untuk sediaan kapsul sendiri, eh, kapsul itu kalau berdasarkan Farmakope Indonesia ya, di SINAM, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak ya, yang dapat larut. Ya, cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi juga dapat terbuat dari pati atau bahan lainnya yang sesuai. Keuntungan kapsul sendiri ya, ada beberapa jenis, ada beberapa macam keuntungan ya. Yang pertama, bentuk dan warna yang elegan dan bervariasi. Jadi eh, sebenarnya secara keuntungan hampir mirip dengan keuntungan tablet coating ya. Bentuk dan warna bisa bisa kita buat ya, supaya elegan dan bervariasi. Pemakaian dan penyimpanan yang mudah dapat menutupi rasa dan bau. Ini juga sama ya. Jadi kalau misal industrinya teman-teman nanti ingin menutupi rasa dan bau ya, kalau tidak punya peralatan coating ya mungkin bisa dicek visibility-nya terhadap sediaan kapsul ya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa cek visibility-nya juga. Terus selanjutnya formulasi yang lebih fleksibel bila dibandingkan dengan tablet ya, karena kalau di kapsul itu sebenarnya eh, parameter intinya itu yang penting bisa ngalir ya. Nanti urusan yang kedua dia kompatibel, urusan dia nggak butuh kompresibilitas ya, nggak kompatibel itu nanti bisa menyesuaikan jenis mesin ya. Sebenarnya kompatibel itu bisa menyesuaikan jenis mesin, tapi yang penting dia mudah mengalir, karena kalau tidak bisa mengalir ya nanti granulnya tidak bisa turun dari hopper ke station filling. Ya, isi kapsul dapat bervariasi ya. Kalau eh, tablet coating, tablet ya itu ya bentuknya itu udah pasti tablet gitu. Kalau kapsul itu dalamnya kapsul itu bisa bervariasi, bisa isinya serbuk, granul ya, atau pelet, hmm, bisa isinya tablet ya. Jadi dalam kapsul isinya tablet, bisa cairan atau semi solid ya. Eh, dan kapsul yang berukuran lebih kecil yang daripada cangkang terluarnya. Jadi bisa jadi di dalam kapsul itu isinya juga kapsul juga ya. Jadi sediaan kapsul bisa variatif, tapi biasanya umumnya dalam kapsul itu isinya serbuk atau granul. Ya, walaupun ada beberapa sediaan beberapa produk di pasaran yang isinya cairan atau semi solid. Lalu yang kedua dapat digunakan untuk penghantaran obat rute lain, misal inhalasi, rektal atau vaginal. Availabilitas yang lebih cepat ya di solusi cangkang kapsul yang berbahan gelatin atau HPMC pada pH asam lambung itu bioavailabilitasnya juga lebih cepat. Nah, ini contoh variasi isi dalam kapsul ya. Ada yang dalamnya powder, dalamnya granul ya, atau pelet ya. Contohnya Rinos ya, kayak tadi saya sempat sebutkan di sesi satu ya. Ada yang dalamnya liquid ya, semi solid, tablet, atau dalamnya isinya kapsul, atau kombinasi ya. Dalamnya ini ada isinya pelet, isi granul, isi tablet. Ada juga yang liquid dalam powder dalam liquid ya, atau kapsul dalam liquid. Jadi banyak variasinya kalau sediaan kapsul. Lalu apa kerugiannya? Ya, kerugiannya satu, output rate untuk proses produksi itu lebih rendah ya. Jadi kapsul kalau tablet ya, kalau skala produksi itu speednya itu bisa sekitar sebentar 20 kali, anggap aja lah 20, bisa 400 tablet per menit ya. Itu udah, kalau mesin skala produksi itu udah termasuk mesin yang lambat lah. Tapi bisa 400 tablet per menit hingga sekitar
yang paling kenceng yang saya pernah lihat itu sebentar 79 station kalkulator 79 hingga sekitar 2.500 tablet per menit ya. Jadi kalau mesin cetak itu bisa mesin cetak tablet itu bisa 400 sampai 2.500 tablet per menit. Tapi kalau mesin kapsul itu kurang lebih per menitnya hanya eh, sekitar 80 sampai 200 kapsul per menit. Nah, jadi secara output mesin kapsul ini lebih rendah dibandingkan mesin cetak tablet. Lalu kerugian yang kedua apa? Harga cangkang kapsul yang lebih mahal. Jadi untuk menghitung cost of good manufacture ya atau COGM atau COGS ya, biasanya kan itemnya ada raw material, ada apa labor ya, ada biaya orang, ada biaya mesin dan sebagainya ya. Kalau di kapsul ini raw materialnya ada ketambahan satu yaitu cangkang kapsul dan harga cangkang kapsul pun juga relatif lebih mahal. Jadi eh, nanti tentunya harga cangkang kapsul ini sebenarnya juga pasti akan sudah tercover di produknya itu sendiri ya. Jadi sebenarnya yang menanggung harga cangkang kapsul siapa? Pasien yang menanggung harga cangkang kapsul ya. Cuman kan semakin mahal produk itu kan belum tentu pasien mau membeli obat yang lebih mahal. Lalu tidak dapat digunakan untuk garam-garam yang larut ya, contohnya garam iodida, bromida dan klorida ya, karena pelepasan yang cepat dan terkonsentrasi pada lokasi tertentu menyebabkan iritasi. Ya. Tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang higroskopis ya, menyebabkan cangkangnya rapuh. Jadi karena higroskopis ini dia menyerap air, bisa jadi menyebabkan cangkang kapsulnya menjadi rapuh. Tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan efloresen ya, ini menyebabkan cangkangnya melunak dan dapat kapsul ini juga dapat tersangkut di esofagus. Untuk yang pertama kita akan bahas cangkang kapsul keras ya, eh, atau hard kapsul. Nah, dari bentuk dan ukuran ya, jadi kapsul sekarang ini sudah ada sistem pengunci sebenarnya. Jadi untuk memastikan body dan cup ini tidak akan lepas ya setelah proses filling. Lalu ukuran dan volume cangkang kapsul keras ya itu juga variatif ya, mulai dari yang terkecil misal 000 sampai yang sorry, mulai dari yang terkecil cangkang kapsul nomor 5 sampai yang terbesar ukuran kapsul 000 ya, yang umumnya ada di pasaran di sekitaran ini ya. Lalu cara menentukan ukuran dan volume cangkang kapsul dari mana? Dari body volume ya. Body volume dikali tap density ya. Jadi biasanya dalam pengembangan obat formulator itu akan mengecek bulk density atau dan tap density ya. Jadi kalau tap density ini biasanya dipakai buat patokan untuk menentukan ukuran cangkang kapsul. Kalau bulk density itu lebih banyak dijadikan patokan pakai sistem filling kapsul yang seperti apa. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini bahan-bahan penyusun cangkang kapsul ya. Biasanya umumnya terbuat dari gelatin, ya, lalu ditambahin plasticizer dengan tujuan mengurangi kekakuan gelatin menjadi lebih lentur, ya. Lalu untuk membantu proses, ya, biasanya ditambahkan memudahkan larutan gelatin menyesuaikan diri dengan bentuk, ya. Biasanya ditambahkan sodium lauryl sulfat, ya. Ini adalah bahan penyusun cangkang kapsul, bukan formula granul untuk sediaan kapsul. Nah, lalu biasa ditambah pewarna ya, eh, untuk menambah estetika dan proteksi untuk senyawa fotolabil. Untuk keuntungannya sendiri tadi saya lupa menyebutkan, sebenarnya keuntungan dari kapsul ini juga salah satunya sebagai temper evident ya. Temper evident itu untuk mencegah pemalsuan obat. Jadi eh, warna kapsulnya itu
sudah khas ya, sudah khas ya. Misal untuk produk Fenovibrat kapsul, misal warnanya putih dan pink gitu ya. Body putih, cap pink. Jadi ketika misal eh, ada pasien minum Fenovibrat kapsul pabrik yang sama ya, tapi mendadak warnanya berubah, misal bukan putih pink tapi putih hijau. Nah, ini perlu konfirmasi ke industri ya, perlu konfirmasi lewat distributor ke industri apakah ada perubahan cangkang kapsul ataukah ini memang pemalsuan obat ya. Jadi perubahan warna jadi berubahnya warna pun juga bisa jadi karena oh apakah kapsul tersebut stabil atau tidak selama penyimpanan. Ya, jadi keuntungan kapsul itu warna kapsul itu bisa sebagai temper evidence ya, pencegah pemalsuan produk maupun untuk mengetahui ada perubahan warna atau tidak dari cangkang kapsul itu. Lalu ada ditambahkan juga apa bahan membantu meningkatkan stabilitas ya performance dari kapsul. Misal ditambahin perasa ya. Lalu karena gelatin ini apa juga ada potensi menjadi pertumbuhan mikroba, biasanya ditambahkan preservatif ya atau anti pengawet, anti mikroba ya atau pengawet. Ya biasanya yang dipakai biasanya entah metilparaben, propilparaben ya atau nipagi nipasol ya, asam benzoat, asam sorbat dan lain-lain. Lalu ada juga kita perlu ganti eh, bisa jadi cangkang kapsulnya itu menggunakan bahan pengganti gelatin ya. Misal isu-isu religius, isu halal ya. Kalau misal kita sebagai formulator atau misal kita sebagai produsen ya ingin membuat produk kita itu halal ya, tapi pemasok ya atau supplier dari cangkang kapsulnya itu tidak bisa memberikan halal statement ya, tidak bisa menjelaskan dari mana gelatin ini terbuat ya, itu kita bisa ganti bahan gelatinnya menggunakan metil selulose, HPMC ya atau polisakarida yang lain ya. Jadi biasanya isu-isu religius ya, isu halal. Ya. Tapi kalau misal dari pemasok atau supplier itu bisa memberikan halal statement ya, memberikan halal statement, nah itu kita masih bisa pakai gelatin. Lalu mungkin ada isu-isu konsumen vegetarian ya, walaupun mungkin kadarnya sangat sedikit ya, tapi bagi konsumen vegetarian mungkin bisa diganti jenis-jenis amilum dan lain-lain. Ya, lalu ada gelatin extender, tujuannya untuk mengurangi jumlah gelatin ya dan memperbaiki kualitas gelatin yang jelek. Nah, ini bisa pakai misal pati jagung ya atau zeamyce ya atau hidroksi alkyl starch. Lalu untuk sebagai protektif ya saat coating cangkang kapsul ya. Jadi melindungi produk terhadap RH atau memodifikasi laju pelarutan kapsul ini bisa ditambah resin ya atau resin dan ditambah larutan formalin atau diganti ke polimer asam metakrilat. Untuk entry coating ya, kalau misal memang tujuan kapsulnya supaya tidak larut di asam lambung, nah ini tujuannya melindungi bahan obat yang tidak stabil terhadap pH lambung, mencegah bahan obat mengalami metabolisme di lambung atau mengantarkan bahan obat dengan set of absorption di usus halus. Nah, ini bisa ditambahkan bahan cangkang kapsulnya menggunakan selapat, PVAP, dan lain-lain. Nah, terakhir ini ditambahkan sterilizing agent ya atau mensterilkan kapsul ya. Contohnya bisa menggunakan campuran 10% ethylene oxide ya atau 9%, 90% halogenated hidrokarbon atau menggunakan radiasi gamma. Lalu formulasi sendiri dari sediaan kapsul ya kalau bentuknya serbuk atau granul ya. Yang pertama yang pasti harus mengalir ya. Kompaktibel ini tidak harus sekompak kalau kita bikin tablet ya.
Dan yang terpenting adalah mudah diejeksikan ya, karena setiap proses coating itu butuh proses ejeksi ya, ejeksi granul yang udah kompak masuk ke dalam cangkang kapsul. Ya, formulanya biasanya terdiri dari bahan obat, pengisi, disintegran, glidan, lubrikan, ya, surfaktan atau dan polimer hidrofilik. Bahan obat sendiri biasanya ada dua isu ya. Kalau dosisnya kecil, ini perlu diperhatikan homogenitasnya. Kalau lebih dari 600 miligram dan sifat alirnya mungkin kurang baik, berarti perlu digranulasi, baik itu granulasi kering maupun granulasi basah. Lalu BCS-nya juga harus diperhatikan, disolusi ya, ukuran partikel ya, ini akan menentukan daya elektrostatik dari serbuknya ya, dari serbuk atau granul. Lalu diperhatikan apakah dia kompatibel atau tidak dengan gelatin. Misal contohnya bahan obat dengan gugus aldehid, dia dapat menyebabkan cross-linking ya. Atau misal bahan obat yang peka terhadap air, ini harus dicek dua kopi cangkang lunak. Untuk pengisi sendiri ya, tujuannya sama dengan sediaan tablet ya. Jadi meningkatkan massa balek ya sampai berat yang diinginkan. Ya biasanya menggunakan bahan-bahan amilum, laktos ya. Atau mungkin kita kalau memang mencegah proses granulasi, inginnya langsung proses cetak langsung ya atau kempa langsung ya di sediaan kapsul pun juga masih bisa menggunakan bahan-bahan yang memiliki sifat alir yang sangat baik ya supaya eh, tidak membutuhkan proses granulasi. Lalu disintegran ya tujuannya untuk memudahkan disintegrasi dan deagregasi partikel-partikel bahan obat sehingga dapat mempercepat disolusi. Bahan-bahan disintegran, contohnya ini yang super disintegran ya, yang biasanya ditambahkan supaya cepat hancur ya. Itu misal Primogel, Explotab ya, dan lain-lain. Glida, nah ini untuk memudahkan aliran serbuk bisa ditambahkan kolidal silikon dioksid ya, pati jagung, talek atau magnesium stearat. Lubrikan untuk memudahkan ejeksi plak ya, mengurangi terbentuknya film pada piston dan mengurangi adhesi serbuk pada permukaan logam. Bahan-bahan yang dipakai biasanya golongan stearat ya, magnesium stearat, kalsium stearat dan lain-lain. Nah, ini surfaktan dan polimer hidrofilik ini tidak wajib, hanya opsional ya. Surfaktan ini meningkatkan sifat pembasahan massa serbuk, bisa menggunakan SLS ya. Lalu polimer hidrofilik meningkatkan sifat pembasahan bahan obat yang sukar larut. Bahan yang digunakan biasanya metil selulose dan lain-lain. Jadi contoh pengisian pada cangkang keras ya. Jadi ada yang pertama metode manual ya, menggunakan tray ya, tray. Jadi yang pertama kita masukkan dulu ya cangkang kapsul dan body kapsul dan capnya ya. Lalu setelah itu dituangkan ya serbuk ya, granul. Setelah itu diratakan, memastikan semuanya bisa masuk ke dalam body kapsul. Setelah itu ditutup ya dengan capnya ya, cap dan bodinya disatukan. Setelah itu baru diejeksikan. Jadi eh, saya punya pengalaman proses pengisian kapsul ini menggunakan tray manual. Ini karena batch size-nya itu hanya 4 kilo ya. Produknya itu Flucoral ya, produknya Kalbe. Flucoral isinya fluconazole antivirus. Nah, itu batch size-nya hanya 4 kilo. Kalau kita menggunakan mesin filling otomatis, nah itu potensi losses-nya, potensi granul yang tidak dapat terisikan ke dalam cangkang kapsul itu akan mempengaruhi persentase yield atau rendemen. Tapi kalau menggunakan manual seperti ini,
lossesnya itu akan semakin minimal. Ya. Jadi bayangin kalau batch size-nya 4 kilo, ada setengah kilo yang tidak bisa eh, terisikan ya ke dalam body kapsul, itu persentasenya akan lebih besar dibandingkan setengah kilo di dalam batch size 100 kilo. Ya, jadi kalau yang batch size biasanya di bawah 10 kilo, beberapa perusahaan itu menggunakan tray manual seperti ini. Nah, ini adalah pengisian cangkang kapsul keras menggunakan mesin filling otomatis ya. Ya, proses pengisian kapsul cangkang keras ini ada 6 step ya, ada 6 langkah ya. Yang pertama itu adalah supply ya. Jadi memasukkan cangkang kapsul kosong ya ke hopper ya, ke mesin filling kapsul. Sebentar, sebentar. Ya, yang kedua dari supply lanjut ke rectification ya. Rectification ini meletakkan cangkang kapsul pada holder ya, pada holder mesin filling. Lalu tahap ketiga adalah separasi ya. Jadi dipisahkan antara body dan cap kapsul. Nah, ini dipisahkan biasanya dibantu dengan mesin vakum ya. Jadi mesin filling otomatis itu biasanya sudah dilengkapi eh, pompa vakum ya. Jadi untuk memisahkan antara body dan cap ya. Setelah body dan cap terpisah, lanjut ke tahap filling ya. Jadi lanjut ke tahap filling memasukkan serbuk atau granul ya atau yang lainnya ke dalam body kapsul. Setelah di filling baru joining ya di gabungkan kembali antara body dan cap. Setelah di joining baru proses discharge ya. Di ejeksikan kapsulnya ke luar dari mesin filling. Lanjut ya, metode pengisian serbuk granul ke dalam kapsul secara otomatis itu biasanya dibagi dengan beberapa metode ya. Ada mesin filling dengan sistem auger, ada mesin filling dengan sistem dosator atau dosing tube, ada juga mesin filling dengan sistem dosing disk atau tamping. Nah, ini kalau auger filling system ini eh, cap dan body ini dipisahkan menggunakan di station yang terpisah ya. Biasanya ada station terpisah untuk memisahkan cap dan body. Setelah itu baru cap dan bodinya itu masuk ke dalam filling station ya. Biasanya pengisian kapsul itu secara volumetrik ya dengan bantuan auger yang untuk mempermudah granul itu turun ke cangkang kapsul. Lalu juga ada sistem dosing tube ya atau dosator. Ya, dosator ini pengukuran volumenya menggunakan bantuan piston ya. Jadi eh, piston ini digunakan untuk mendosing ya, untuk mengatur volume seberapa banyak volume yang akan dimasukkan ke dalam bodi kapsul. Ya, setelah sudah ditakar lalu diejeksikan ke cangkang kapsul. Ya, di dalam dosing tube atau dosator terdapat piston yang dapat diatur ketiganya. Posisi piston diatur pada ketinggian tertentu sesuai dengan volume yang akan diisikan. Powder bed diatur pada level yang tetap dengan bantuan agitator dan scraper. Dosator masuk ke dalam powder bed dan serbuk atau granul kemudian dikompresi oleh piston untuk membentuk plug. Ya, plug kemudian dibawa oleh dosator dan diejeksikan ke dalam badan kapsul. Nah, ini kalau dosing disk atau tamping. Sebenarnya kalau kerjanya dosing disk atau tamping ini biasanya untuk bahan-bahan yang memang kita perlu kompak ya.
kompaktibilitasnya itu mungkin nggak sebesar kompaktibilitas di mesin cetak, tapi kalau kita di industri itu punya mesinnya hanya tamping ya, hanya yang jenis tamping, praktis granul yang harus diciptakan ya, granul sediaannya harus diciptakan itu harus memiliki kompaktibilitas yang baik. Karena kalau tamping pin ini dia sama-sama ada bantuan piston, tapi piston di sini itu bukan untuk mengatur eh, volume ya, bukan untuk mengatur volume, tapi piston ini hanya penggerak ya, penggerak holder tamping ya. Jadi misalnya untuk yang tamping biasanya ada 5 tamping seperti ini. Tamping satu itu dia akan mengkompresi sebagian, 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 dan yang terakhir akan dikompresi utuh, ya, lalu diejeksikan ke cangkang kapsul. Dosating disk ya atau damping filling system ini terdiri dari beberapa lubang ya, biasanya ada 5 ya. Serbuk atau granul masuk ke dalam lubang pertama dan dikompresi dengan tamping pin ya, atau piston satu membentuk plak. Nah, lubang berisi plak pertama berpindah ke posisi tamping yang kedua. Serbuk granul dari powder bed kemudian mengalir ke dalam dosating disk sedemikian rupa dan dikompresi. Proses yang sama berlanjut hingga tamping pin terakhir. Lalu diejeksikan ke dalam badan kapsul. Nah, ini adalah jenis-jenis contoh brand ya, contoh brand kapsul filling mesin ya. Nah, ini pengisian cairan dalam kapsul cangkang keras. Ya, kalau yang diisikan itu adalah ya, kalau misal yang kita isikan itu cairan ya, ini sering digunakan untuk bahan obat yang sukar diformulasi dalam bentuk padat. Ya, misal berupa minyak atau lilin ya. Keuntungannya memperbaiki bioavailabilitas bahan obat, meningkatkan stabilitas bahan obat, memberikan efek sustained release, dan memudahkan proses untuk bahan obat dengan titik lebur yang rendah. Dan memperbaiki keseragaman kandungan bahan obat dengan dosis yang kecil. Ini volume pengisiannya ya, cairan dalam kapsul untuk size 000 sampai 2. Pengisian semi solid ke dalam kapsul. Nah, ini perlu dipastikan kalau sediaan kapsul itu temperatur bahan pengisi ini nggak boleh lebih dari, kalau cangkang keras itu nggak boleh lebih dari 70 derajat Celcius. Jadi karena akan merusak cangkang kapsul keras. Viskositasnya pun juga biasanya 0,1 sampai 1 P Pascal ya. Lalu visko properties eh, biasanya dia akan clean break ya from dosing nozzle atau misal atau absence of stringing ya. Ukuran partikel bahan suspensi juga biasanya kurang dari 50 mikron. Penting diperhatikan inkompatibilitas eksipien dengan cangkang kapsul keras ya, misal inkompatibilitas terhadap etanol, gliserin, propilen glikol atau SPAN 80. Sealing kapsul eh, proses sealing kapsul cangkang keras ya untuk sediaan liquid ya atau semi solid ya. Biasanya ada proses spraying ya, warming dan setting ya. Jadi biasanya mesin filling yang digunakan juga berbeda dengan mesin filling yang dipakai untuk serbuk atau granul ya. Terus terang sih selama hampir 10 tahun pengalaman kerja ya, saya belum ada pengalaman untuk proses eh, filling kapsul menggunakan cairan maupun semi solid. Lalu pengujian mutu kapsul ya, kalau berdasarkan Farmakope Indonesia itu cangkang kapsul keras itu perlu dicek keseragaman sediaan ya, keragaman bobot, lalu keseragaman kandungan bahan obat ya. Kalau
bahan aktifnya itu kurang dari 50 miligram. Lalu perlu dicek juga waktu hancurnya kalau tablet waktu hancur pengujian waktu hancur kapsul ini sama dengan tablet yang tidak bersalut. Jadi tanpa menggunakan cakram. Ya, jadi kalau disintegration tester itu kan biasanya dilengkapi cakram. Nah, kalau untuk sediaan kapsul itu tidak perlu menggunakan cakram. Lalu perlu dicek juga disolusinya. Tapi biasanya waktu hancur ini akan menggambarkan hasil uji disolusinya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjut aja ya. Penggunaan eh, kita lanjut ke topik yang kedua yaitu penggunaan kapsul gelatin lunak ya atau soft kapsul. Nah, biasanya sih sediaan oral untuk manusia dan hewan ya. Untuk kalau yang soft kapsul ini kalau mungkin teman-teman yang sering ada di pasaran itu biasanya dalam bentuk minyak ikan ya, minyak ikan atau misal kalau teman-teman sering antar adik ya ke posyandu tiap 6 bulan itu biasanya ada distribusi vitamin A, nah itu dalam bentuk soft gel ya. Lalu untuk penggunaan rektal dan vaginal biasanya juga bisa digunakan untuk sediaan topikal ya atau ophthalmic atau otik untuk telinga ya. Dan bisa juga dipakai untuk sediaan antasida maupun vitamin. Nah, ini keuntungan dan kerugian untuk soft gel sendiri ya. Dari keuntungan dia sebenarnya akan memperbaiki bioavailabilitas bahan obat ya. Meningkatkan stabilitas bahan obat terhadap oksidasi, fotodegradasi, dan hidrolisis dalam sistem lipofilik. Meningkatkan kepatuhan pasien karena bentuk dan warna yang menarik. Meningkatkan keseragaman kandungan bahan obat dosis kecil ya. Jadi karena soft gel ini biasanya transparan, biasanya akan memberi eh, mem- akan dibuat dengan bentuk dan warna yang menarik. Ya, meningkatkan keamanan dan bahan obat yang poten atau sitotoksik. Onset of action-nya pun juga lebih cepat ya dan juga keuntungan lainnya adalah dipakai sebagai temper evidence. Lalu kerugiannya apa? Membutuhkan peralatan yang khusus karena soft gel ini tidak bisa menggunakan mesin yang sama dengan hard kapsul ya atau cangkang keras. Lalu biaya pembuatannya juga lebih mahal dibandingkan tablet. Bentuk sediaan yang diisikan adalah cair ya. Eh, Masalah stabilitas pada senyawa-senyawa yang mudah terhidrolisis. Stabilitas cangkang kapsul lunak ya pada kondisi panas dan lembab menyebabkan lengket dan rusak. Ya, jadi kalau di cangkang kapsul lunak ya itu biasanya maksimum suhunya itu di 30 derajat ya dan kelembapannya itu biasanya sebisa mungkin sekering mungkin ya. Biasanya akan diatur kurang dari 30% secara RH. Ya, ini adalah komposisi kapsul lunak, gelatin ya, sama seperti tadi ya. Terus preservatif ya, menggunakan antimikrobannya bisa menggunakan Lipagin, Lipasol, Caloren ya bisa menggunakan jenis Dash and Lake ya, plasticizer, opacifier ya, titanium dioxide dan lain-lain. Bahan yang dapat diisikan ya ke dalam sediaan cangkang kapsul lunak ya bisa berupa cairan, suspensi, semi solid maupun mikroemulsi. Kalau untuk cairan sendiri ya ini perlu diperhatikan ya jenis liquidnya ya water miscible atau water immiscible. Lalu permasalahan formulasi sebentar.
Ya, permasalahan formulasi biasanya yang sering adalah terjadinya migrasi bahan pengisi ke dalam cangkang kapsul untuk formula yang mengandung air lebih dari 5%. Atau pelarut organik dengan berat molekul rendah dan pelarut organik yang mudah menguap. Ya, contohnya alkohol, keton, ester. Nah, atau emulsi ya, ini biasanya akan menyebabkan migrasi bahan pengisi ke dalam cangkang kapsul. Lalu yang kedua adalah cairan dengan pH ekstrim, ya, misal terlalu asam atau basa ini juga dapat menyebabkan rusaknya cangkang. Lalu bahan-bahan yang terdiri dari gugus aldehid ini juga dapat menyebabkan cross-linking ya atau pengerasan yang dapat menyebabkan pengerasan cangkang dan masalah pada proses disolusi. Kalau suspensi ini biasanya partikel size-nya diusahakan kurang dari 180 mikron ya. Eh, Tujuannya adalah untuk memastikan homogenitas dari partikel dari eh, bahan aktif yang terdispersi dalam suspensi. Lalu suspending agent-nya yang dipakai juga seperti tadi ya, jadi perlu diperhatikan water miscible vehicle ya, jadi dipastikan water miscible. Lalu menggunakan higher molecule weight PEG ya, biasanya menggunakan higher molecule weight PEG. Suspending agent-nya juga yang dipakai biasanya yang immiscible ya, contohnya misal parafin, beeswax ya, atau hydrogenated vegetable oil ya, atau bisa juga apa menggunakan surfaktan ya, contohnya polisorbat. Penentuan ukuran kapsul lunak ya, ini biasanya dihitung ukuran kapsul lunak itu dihitung dari eh, kalau cairan itu bisa dihitung langsung dari BJ ya. Tapi kalau untuk non flowable material ya, contohnya misal viscous liquid atau semi solid ya, itu menggunakan best absorption value ya, atau jumlah cairan yang diperlukan untuk menghasilkan campuran yang dapat mengalir bila dicampur dengan 1 gram bahan. Nah, lalu dari situ kita juga baru bisa menentukan mililiter per gram faktor ya. Jadi ukuran cangkang kapsulnya itu eh, mililiter per gram ini adalah volume yang dibutuhkan oleh 1 gram bahan plus berat cairan yang diperlukan untuk menghasilkan campuran yang dapat mengalir. Ya, mililiter per gram ini dihitung menggunakan rumus 1 plus base absorption value ya dibagi D ini density ya atau berat jenis campuran. Jadi contoh perhitungannya ya. Ini metode pembuatan kapsul lunak ini sebenarnya metode pembuatannya itu sekilas mirip mesin stripping ya, sekilas seperti mesin pengemasan. Ini kita menggunakan rotary die proses ya. Jadi di sini ada hopper ya atau tangki filling. Sebenarnya kalau teman-teman tahu nanti saya tunjukin videonya juga. Eh, salut, kok salut. Kapsul lunak itu bentuknya sebelumnya adalah lembaran seperti ini ya, lembaran lalu masuk ke dice rotary ya. Filling larutannya biasanya langsung masuk ke dice rotary ya, lalu langsung masuk ke lembaran soft gelnya, terus baru dipotong ya, dicetak sesuai dengan rotary dice-nya. Lalu evaluasi kapsul lunak ya, ini kalau in proses control ya, pengawasan dalam prosesnya itu terdiri dari keseragaman bobot untuk bahan pengisi dan cangkang ya, pengukuran ketebalan sealing soft gel, kelembapan bahan pengisi, pengukuran kekerasan dan titik akhir pengeringan. Kalau di produk akhir biasanya dicek keseragaman bobot bahan, keseragaman kandungan, penampilan fisik, disintegrasi atau waktu hancur, disolusi dan uji mikrobiologi. Nah, ini sekilas rangkuman cangkang keras versus kapsul lunak ya. Jadi kalau
cangkang keras ya itu eh, biasanya ya development di pabrik itu masih mudah dilakukan ya. Jadi kalau ada pengembangan-pengembangan di pabrik itu mudah dilakukan. Kalau soft gelatin relatif lebih sulit ya karena ya dari segi proses pembuatannya yang lebih kompleks ya dan terkait dengan stabilitas eh, pengembangan stabilitas dari soft gelatin sendiri. Ya, lalu ability to manufacture small batch ya. Kalau hard gelatin ini diproduksi dengan small batch masih bisa ya, tapi kalau soft gelatin ini agak kesulitan ya kalau kita produksi menggunakan small batch dengan batch size yang kecil. Karena soft gelatin ini nggak ada alat atau mesin yang proses kapsulatingnya itu manual. Lalu scale up ya, ini simple ya. Kalau hard gelatin itu proses scale up-nya relatif lebih simple ya. Kalau soft gelatin ini akan tergantung dari seberapa banyak ya jumlah dari bahan obatnya itu ya. Lalu temperatur dari fillingnya kalau hard gelatin ini masih bisa maksimal 70 derajat. Kalau soft gelatin ini maksimal di 35 derajat. Ya, kalau lebih dari 35 derajat, biasanya cangkang kapsulnya akan rusak ya, cenderung lengket. Lalu plasticizer ya, kalau di hard gelatin butuh presentasi yang lebih rendah dibandingkan yang soft gelatin. Nah ini gel strength-nya ya, kalau di hard gelatin, gelatin strength-nya ini juga relatif lebih tinggi ya dibandingkan soft gelatin ya. Termasuk drug migration-nya ini kalau di hard gelatin potensi migrasinya lebih rendah dibandingkan soft gelatin. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebentar. Kalau tidak ada, saya coba share video bentar ya. Bentar. Ada pertanyaan? Ya, teman-teman mahasiswa ini masih bergabung kan ya? Ada yang mau bertanya tidak sambil ini dipersiapkan untuk diputarkan video nggak Pak? So, oke. Sepertinya ada yang mau bertanya, Mbak Susi Ramadhani. Oh, belum ya. Saya coba ini ya, putarkan video dulu bentar. Termasuk utang video saya tadi di pertemuan pertama ya. Ini kita lihat video proses coating dulu ya, dari yang sesi satu tadi. Sudah terlihat belum ya? Ini apa, share screen saya? Udah, Bapak. Ya. Nah, ini adalah mesin coating ya, biasa dipakai di industri farmasi. Nah, ini adalah namanya baffle ya, jadi pendayung ya. Eh, Fungsinya itu harus
fungsinya pendayung ini atau baffle ini untuk memudahkan tablet itu mengalir selama proses coating. Kelihatan. Nah, ini adalah nozzle ya, nozzle dari mesin coating ya. Jadi contoh di gambar ini proses coating ini menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Biasanya kalau 6 ini kapasitas mesin coatingnya juga sangat besar ya kalau sampai menggunakan 6 nozzle. Nah, di sini ada selang berwarna putih. Ini adalah atomizing air ya. Jadi ini adalah biasanya berisi udara ya, udara bertekanan sebagai atomizing ya, sebagai membentuk eh, ukuran droplet ya. Jadi kekasaran atau kehalusan dari droplet yang terbentuk dari proses spray. Lalu yang merah ini kita sebut biasanya fan with air ya. Jadi fungsinya adalah untuk menentukan lebar ya, atau lebar atau sempitnya eh, area yang terjangkau dari proses spraying ya. Nah, yang pertama charging proses ya, seperti yang saya infokan tadi, masukin tabletnya nggak bisa langsung full, harus step by step. Terus yang kedua dipastikan dipastikan bahwa exhaust ini tablet ini menutupi seluruh permukaan exhaust. Supaya apa? Supaya suhu inlet yang masuk itu tidak langsung keluar ke lubang exhaust. Ya. Nah, berapa jumlah minimum? eh, jadi jumlah minimum tablet yang diisi dalam coating pen ini juga akan mempengaruhi kelancaran proses coating. Minimumnya adalah satu, dia bisa menutupi seluruh bagian exhaust ya. Yang kedua, ketika dia diputar, baffle-nya ini terendam, ya terendam penuh. Jadi ketika eh, pen coatingnya ini berputar, baffle-nya ini pendayungnya itu bisa terendam penuh dalam tablet coating ya. Jadi itu adalah jumlah minimum jumlah tablet ya dalam pen coating. Jadi ya memastikan inlet suhu panas yang masuk tidak langsung keluar ke exhaust ya. Jadi harus tertutupi dengan tablet ya. Makanya itu tadi biasanya exhaust ini akan menggambarkan suhu tablet. Sorry sorry. Nah ini tadi yang saya info ya. Jadi kalau fan with air ini adalah menentukan lebar atau sempitnya area yang terspray. Ya, harapannya itu antar nozzle ini saling mengisi ya supaya semua area coating ini semua area pen coating ini bisa terspray dengan baik. Nah, ketika penambahan bobot coatingnya sudah tercapai, ya baru proses
discharge ya atau proses pengeluaran tablet. Nah, ini juga pelan-pelan ya. Biasanya sambil pen coatingnya pun juga sambil diputar. Biasanya sudah dilengkapi alat bantu untuk mengeluarkan tablet ya dari pen coating. Ini adalah nozzle ya, dalemannya nozzle. Ini pattern R ini yang saya bilang tadi Van with R ya, atau menentukan lebar cakupan dari area spraying ya. Kalau atomizing lebih ke besar kecilnya droplet yang terbentuk. Mari kita lanjut ke video yang kedua. Nah, Lonza introduces the Capsugel Ultra 3 capsule filling machine. This machine is the ultimate, easy-to-use, cost-effective filling solution ini designed to adalah meet the contoh mesin filling kapsul ya dengan sistem auger. Ya, tadi kan ada contoh yang auger. Nah, ini adalah sistem auger. Eh, Biasanya ada hopper ya untuk masukin granul dan hopper untuk masukin si kapsul. widest array of capsule filling needs. Designed for high-speed semi-automatic filling applications in a Ini adalah cGMP proses environment. refrigeration ya tadi ya. Jadi setelah proses supply ada proses peletakan kapsul ke dalam holder kapsul ya, ke dalam wadah holder kapsul. The Capsugel Ultra 3 features an innovative, flexible design, making it the most versatile and capable machine of its kind. With an easy-to-use and intuitive touchscreen operating system, durable design, and innovative operational and safety features, this machine streamlines the production process by outputting up to 33,000 capsules per hour, depending on capsule size and fill. This video will spotlight the features and safety protocols of the Capsugel Ultra 3 while providing step-by-step operation procedures. If you have any questions or require a more detailed explanation of use and troubleshooting, please refer to the operation manual or reach out to your regional Lonza sales or technical representative. Saya lompat ke pengoperasiannya. To begin, fill the capsule and powder hoppers. Place a container under the jointer discharge section or the optional capsule deduster chute. Next, turn the machine on. Once the machine has booted up, press Menu on the HMI screen. Select Operations screen. Press the illuminated blue Reset button below the screen. Before the machine will run, all 5 safeties must be in place. If the reset button remains illuminated, this means a safety failsafe has been tripped. Check all of the 5 safeties and press the reset button again. If all safeties are in place, the reset button will dim and you may begin operating the machine via the HMI screen. After a few moments, the machine's status will display as ready. Press Air On the HMI screen. Now, press Vacuum Pump Start and check the pressure by covering the vacuum shoe with hand. The vacuum gauge on the front of the machine should be adjusted between 5 and 7 inches of mercury. Place the cap and body ring together into the ring carrier under the Kalau di mesin yang filling auger ya, yang sistemnya filling auger ini proses peletakan kapsul dengan proses pengisian kapsulnya ini menggunakan station yang berbeda ya. Jadi setelah kapsulnya diletakkan di holder, nanti
holdernya ini akan dipindah ke area filling station. Rectifier. Press the rectifier start button and the ring will begin to fill with capsules. Once filled with capsules, the ring will spin and then stop automatically. Remove the ring from the ring carrier. Nah, setelah sudah terisi kapsul, dia akan dilepas. Remove the cap ring and set it to the side. Lalu dipisahkan antara body sama cap kapsul. Place the body ring into the rotary table below the powder hopper and rotate it counterclockwise to engage. Yang body kapsul diletakkan di area filling ya, area filling station. Engage the drive pin. Run your hand along the top of the ring to ensure that all the capsules are securely in place. Adjust the filling speed on the HMI screen by pressing the rotary table speed option. If you're filling a new product for the first time, select a range in the upper speed between 30 and 60 Hz. Generally, running the rotary table at a slower speed will increase capsule fill weights. You can change the number of rotary table revolutions from 1 to 3 by selecting manual screen on the HMI and choosing your desired option. The auger motor speed can also be adjusted in the manual screen menu. To return to the rotary table operation screen, select Menu and then Operation Screen. You may also vary the speed of each revolution. This can be changed directly from the operation screen. To change the speed, select the revolution number and enter the desired speed in the keypad. Once you're ready to begin filling the capsules, press Rotary Table Start. The swing powder hopper will automatically slide into place and begin filling. Use a scraper to remove excess powder as the ring spins or when cycle has completed. Nah, You can kalau menggunakan sistem auger ini masih bisa meratakan secara manual ya, secara manual granul yang tercecer di luar holder. Dengan harapan lossesnya randomnya akan meningkat ya. Karena nanti yang hasil sapuan ini masih bisa dimasukkan ke hopper lagi. sweep the excess powder into the recycling bin, which you can later remove and pour back into the powder hopper so that no product is wasted. Remove the body ring from the rotary table. Nah, kalau udah dilepaskan ya rotary And place table the tadi cap ring. yang body udah berisi granul ya. Lalu tutup dengan holder yang berisi cap. Lalu proses Back on penutupan top. cap ya, Pull the closing penutupan station cap, outward dan ejeksi cap. and place the fill ring onto the peg ring. Push the closing station inward. When the closing station is fully in place, sensors automatically trigger the pneumatic cylinder, closing and sealing the capsules in an instant. Pull the closing station all the way out. Lift the ring clamp up and turn clockwise until it locks over the fill ring to hold it in place. Rotate the closing station. The capsules will fall free from the ring, down the capsule deduster chute, and into your container. Ya, saya coba sebelum lanjut ke video selanjutnya, ada yang bertanya via chat ya, Novi Tatil ya, izin bertanya apakah bahan pembuatan cangkang kapsul itu bisa mempengaruhi zat aktif dari obat yang berada di dalamnya? Bisa ya, jadi eh, yaitu kembali lagi ketika studi praformulasi ya, kita kan sudah apa ya, mengkaji ya bahwa bahan obat ini beserta excipientnya ini apakah kompatibel dengan bahan pembuat cangkang kapsul. Ya, jadi biasanya kita juga akan dapat juga
dari pemasok ya, dari supplier itu, misal kita beli cangkang kapsul dari China misal, dari PTA di China. Nah, itu kita biasanya akan minta juga formula pembuat cangkang kapsul. Jadi formula pembuat cangkang kapsulnya itu terdiri dari apa aja. Supaya apa? Supaya kita bisa meminimalisir resiko bahan obat itu tidak kompatibel dengan eh, seluruh eksipien maupun seluruh bahan penyusun dari cangkang kapsul itu sendiri. Jadi biasanya kita akan minta sih formula pembuat cangkang kapsul atau komposisi pembuat cangkang kapsulnya itu berisi apa aja. Misal bahan utamanya misal gelatin, misal plasticizer-nya misal menggunakan jenis propilen glikol lah misal. Nah, dan lain-lain ya, pewarna dan sebagainya. Nanti kita akan cek kompatibilitasnya ya, based on kompendial maupun literatur, termasuk hasil uji stabilitas tadi. Jadi sebelum kita registrasi obat ya, itu kan kita ada uji stabilitas itu untuk memastikan bahwa andai kata oh, di literatur tidak disebutkan eh, misal fenovibrat ini tidak disebutkan tidak kompatibel dengan gelatin, tidak disebutkan di kompendial itu ada dua. Ya, bisa jadi memang kompatibel, bisa jadi memang belum ada literatur yang mendukung atau penelitian yang mendukung bahwa si fenovibrat ini tidak kompatibel dengan gelatin. Nah, itu jadi untuk mendukung studi praformulasi kita ya itu kita perlu melakukan uji stabilitas sebelum production scale up ya, sebelum di scale up production maupun sebelum dipasarkan kita perlu cek hasil uji stabilitasnya seperti apa. Seperti itu sih. Ada pertanyaan lagi atau cukup menjawab nggak ya Novi ya? Iya, Bapak cukup menjawab. Terima kasih. Masalah Novi. Ya, eh, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya coba share video selanjutnya ya. Nah, Ada yang mau bertanya ini Pak atas nama Yulia Mita. mangga, mangga. Silakan bertanya. Iya, Pak, izin bertanya. Tapi bukan terkait kapsul, Pak, tapi tentang granulasi. Oh, silakan. Kan kemarin kami buat tablet paracetamol dengan metode granulasi basah. Tapi pas kami udah timbang semua bobotnya, semakin lama dilakukan pengeringan, maka semakin rendah atau ringan. Setelah itu kami hitung nilai MC dan LOD-nya, tapi hasilnya malah semakin lama proses pengeringan hasilnya semakin besar, Pak. Padahal teorinya kadar air MC yang dihasilkan semakin naik dan LOD semakin turun. Itu kenapa ya, Pak? Pengeringannya menggunakan apa ya? Oven, Pak. Oh, oven ya. Jadi eh, apa? Jadi gini, Novi ya. Jadi sebenarnya ya memang secara teori kalau kita makin keringin ya, makin keringin itu aktual akan semakin rendah ya, LOD atau moisture content itu akan makin rendah. Kalau kalau saya sih pernah juga ada case seperti itu ya, ada case seperti itu. Cuman kalau yang case yang di tempat saya itu kan memang kita pengeringannya pakai metode FBD ya, jadi feed bed dryer. Nah itu biasanya bisa jadi faktor lingkungan ya karena eh, suhu inlet atau udara panas masuk ya itu kalau FBD itu juga dipengaruhi oleh tingkat kelembapan atau tingkat suhu ya di kondisi luaran ya. Jadi kalau misal cuaca di luar itu mendung itu kalau di proses FBD ya itu bisa jadi akan mempengaruhi
eh, seberapa lama hasil pengeringan. Tapi kalau di case itu misal pakai oven, sebenarnya resiko pengaruh lingkungan pasti akan lebih dikit tuh kalau kalau oven. Tapi kelemahannya metode oven itu kalau kita keringin metode oven itu relatif Aku tuh tunggu eh, jam 8 baru balik asrama. Ini jam berapa, Mas? kalau oven itu relatif lebih tidak bisa apa ya, tidak bisa homogen antar granulnya dan sedangkan kamu cek LOD itu kan dalam kondisi satu titik sebenarnya udah dicoba belum. Misal mencampurkan tiga titik ya, tiga titik LOD ya, tiga titik pengambilan sampel misal oh bagian sisi kanan, sisi tengah sama sisi kiri gitu. Terus di apa? Dihomogenkan ya, diaduk merata atau di randomin lah, diaduk merata atau dikocok ya. Lalu dicek sempat nyoba atau ngambil satu titik aja ya, Julia? Ambil sampelnya gimana ngambil sampel? Kalau pakai oven soalnya kelemahannya itu tidak bisa rata antar sisi sebenarnya. Satu titik aja, Pak. Langsung Nah, semuanya gitu. nah, kalau misal satu titik bisa jadi ya memang dari segi pengeringan belum rata di satu titik itu atau memang dicoba juga misal pengambilan titik yang lain. Misal ngambil titik sisi kanan, kalau saran saya ya, misal untuk case seperti ini di kemudian hari, coba ambilnya itu sampelnya itu ini komposit ya. Jadi kalau komposit itu misal sisi kanan kita ambil 2 gram, sisi tengah kita ambil 2 gram, sisi kiri kita ambil 2 gram ya. Nah, setelah itu kita coba eh, kocok ya, kocok atau aduk ya supaya sampelnya itu homogen, baru kita ambil 2 gram untuk pengujian LOD. Ya, itu sebenarnya lebih menggambarkan seperti itu sih Novi. Tapi kalau teori memang benar, semakin lama kita keringkan, sebenarnya semakin eh, semakin rendah LOD-nya. Tapi kita ada keterbatasan pengambilan sampel itu kan tidak 100% mewakili eh, kondisi granul dalam sistem itu kan, dalam sistem itu. Itu sih Novi. Dicoba lagi aja Novi. Baik, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya coba share lagi. Nah, kalau pakaian di industri farmasi itu kurang lebih seperti ini. Kalau kalau proses sediaan non steril ya, untuk proses non steril ya, untuk proses pengolahan itu biasanya kalau di klasifikasi CPOB itu eh, ada di area kelas E ya, atau ya kelas E lah, atau kalau kita sebut di industri mungkin grey class ya, kelas grey. Sebelum diklasifikasi A, B, C, D, E, dulu kelas E itu disebut grey class ya. Jadi eh, secara alat pelindung dirinya ya itu menggunakan baju overall, menggunakan sarung tangan sama head cap dan masker. Ini adalah proses pengoperasian mesin secara otomatis. Kalau yang sistem dosator atau temping ini session pelepasan dan proses filling ini menggunakan satu meja yang sama. Beda dengan yang auger tadi. Ini adalah proses supply dan rectification ya. Jadi proses meletakkan kapsul ke holder mesin filling.
setelah itu dia baru proses separasi ya. Jadi dipisahkan eh, cap dan bodinya ya menggunakan bantuan vakum. Kan terlihat ya. Jadi cap dan body body dan capnya ini akan dipisahkan. Nah, beberapa mesin itu sudah dilengkapi sensor ya, sudah dilengkapi sensor di mana kalau misal body dan capnya ini tidak terpisah akan otomatis di reject. Lalu di sini ada proses dosing ya, dosator ya, memasukkan serbuk atau granul ke dalam body kapsul. Nah, setelah proses filling ya, lanjut ke joining ya, proses kapsul closing station. Setelah kapsul closing station baru diejeksikan keluar. Proses closing. Baru proses ejeksi ya, jadi ini mengeluarkan cangkang kapsul dari fibernya. Kita lanjut ke mesin soft gel kapsul. Masih bingung buat website WordPress? Pilih Hostinger dan kamu bisa bikin WordPress dengan cepat. Ini adalah mesin soft gel kapsul ya. Jadi sebenarnya soft gel itu bentuknya masih dalam lembaran seperti ini ya, masih dalam bentuk lembaran. Ini adalah rotary die ya, pencetak sebagai filling dan pencetak soft gelnya sendiri ya. Masih dalam bentuk lembaran. Dari lembaran soft gel ini dia masuk ke area rotary die. Lalu proses filling bisa masuk ke die ini ya. Jadi nanti larutannya itu otomatis akan masuk ke lubang-lubang ini ya dan dicetak ke dalam lembaran soft gel ini. Setelah itu baru dipotong ya, dipotong sesuai cetakannya. Jadi bentuknya nanti akan lembaran bolong-bolong seperti ini kalau udah dicetak.
nanti disapu oleh brush biasanya oleh sikat. Ya kurang lebih ilustrasi proses peeling hard capsule maupun soft capsule seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kuis, kita coba kerunsungan lagi ya ke kuis ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan teman-teman ada yang ingin bertanya. Kalau belum ada, saya izin bertanya nih Pak, terkait dengan yang soft capsule tadi nggak Pak? Berarti itu untuk zat aktif yang berupa minyak nggak? Betul Pak? Ya Bu. Oke, kemudian kalau minyak tadi kan berarti sifatnya non polar ya Pak, kalau secara sifat kimia. Kemudian berarti cangkangnya itu polaritasnya akan berbeda dari minyak tersebut atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Bentar. Oke, baik. Jadi bisa diulangi Bu pertanyaannya Bu. Kan kalau minyak, Ya, kalau tadi zat eh, aktifnya berupa minyak ya Pak, hmm, hmm. berarti Kan, cangkang kapsulnya itu polaritasnya harusnya berbeda dengan minyaknya biar nanti tidak lembek gitu nih Pak. ya betul Bu. Sebenarnya sih kalau di apa? Kalau untuk polaritas ya karena kalau soft gel ini relatif apa ya Bu? Relatif pengembangannya tuh memang sulit ya Bu. Jadi untuk polaritas dan sebagainya itu biasanya sih kita akan banyak nyontek apa ya Bu? Nyontek mitu dari produk kompetitor atau produk lain sih Bu. Tapi ya kalau kalau biasanya sih untuk bahan soft gelnya sendiri ya memang polaritasnya akan berbeda dari bahan aktifnya sih Bu. Cuman kalau untuk dari segi formulasi karena pengembangannya sulit, biasanya sih kita akan lebih banyak mitu dari eh, apa kompendial atau formula kompetitor sih Bu. Oke, baik Pak. Misalkan ini Pak, saya izin bertanya, kalau biasanya kan formula kompetitor itu di tidak dipublish gitu nggak ya, Pak? Nah, dari mana kita bisa mengetahui oh kompetitor kita tuh formulanya seperti itu begitu? Itu bisa dijelaskan atau enggak Pak pada forum ini ya? Itu ini sih Bu, biasanya apa ya kalau dari segi perusahaan itu kita biasanya saling hire meng-hire Bu. Hmm. Oh iya Pak. Nah, Geng, geng. jadi bisa hire meng-hire bisa dari segi hire meng-hire eh, umumnya ya Bu, umumnya yang cara yang lebih murah itu adalah meng-hire Bu, meng-hire karyawan dari perusahaan lain. Itu cara yang paling murah ya walaupun secara etika Mhm. sebenarnya kurang baik ya, tapi ada juga Bu Oke, baik biasanya Pak. kita untuk mengetahui formula kompetitor itu biasanya kita bisa masuk sebagai kontrak manufacturing dulu Bu. Jadi seperti sekarang misal nih apa OBH ya OBH Kombi ya OBH Kombi itu secara formula ya yang punya memang hanya Kombipar. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ya kalau misal ada perusahaan lain ingin mengcopy formula OBH Kombi, tapi tentu pasti ada perlu biaya tambahan ya Bu, biaya investasi yang secara nilai itu tidak murah ya. Jadi eh, yang sekarang lagi berjalan ini kayak di Kombipar ini kita lagi eh, formula kita itu dilirik oleh Taiso sama PNG Bu. Jadi mereka ada rencana ada kerjasama mengcopy formula OBH kombi varian tertentu ya. Dan kita juga biasanya akan menentukan varian mana yang boleh di copy sama yang nggak boleh di copy.
Itu sih Bu. Atau misalnya memang kita awal mula kontrak manufacturing, lama-lama pasti eh, kalau memang secara penjualan baik, bisa jadi ya kita akan bisa produksi sendiri sih Bu. Hmm. Biasanya sih caranya yang biasanya dilakukan perusahaan seperti itu Bu. Jadi kita eh, hire R&D dari perusahaan lain atau apa, kita mencoba peruntungan membeli formula dari perusahaan tersebut. Dari perusahaan biasanya tidak menutup kemungkinan sih Bu untuk kopi formula kalau memang secara apa ya, price cocok Bu. Secara price cocok itu kita biasanya tidak ada masalah. Seperti Insto ya Bu. Insto itu Mhm. kalau di Mhm. tahun 2014 ke bawah, Insto itu di bawah brandnya GSK, GlaxoSmithKline. Tapi di 2014 itu Kombipar itu membeli brand. Jadi kita memang membeli formula plus brand plus eh, ya formula brand dan metodenya lah, membeli dari GlaxoSmithKline. Makanya dari tahun 2014 sampai sekarang Insto itu di dalam naungan Kombipar. Itu salah satu contoh Bu. Tapi investasinya juga tidak murah sih Bu untuk meng-hire seperti itu sih Bu. Berarti metodenya seperti itu ya, Pak. Atau nanti kalau misalkan teman-teman calon farmasis ini eh, dia jago di formulator atau R&D itu berarti peluang besar untuk misalkan di hire oleh industri-industri untuk bisa apa ya menyampaikan tadi ya formula yang baik untuk sesuatu produk yang bagus tuh seperti ini begitu ya, Pak ya. Jadi kalau buat teman-teman juga ya nanti ketika misal kerja di suatu industri punya formula yang bagus, itu teman-teman bisa jual formula itu eh, ke manufacturing lain atau ke perusahaan lain. Contoh ya, misal teman-teman bisa bayangin nggak sih kayak sekarang nih contohnya siapa sih Juragan 99, pernah dengar kan ya Juragan 99 itu yang punya MS Glow, Ya, teman-teman Juragan pasti tahu 99. ini mungkin ini, Pak. Nah, MS Glow atau misal siapa lah sekarang kan hampir hampir banyak selebriti itu punya brand kosmetik sendiri ya. Tapi teman-teman bayangin nggak sih mereka punya ilmu formulasi nggak? Nggak punya ya. Basicnya nggak ada farmasi-farmasinya. Tapi dia bisa menciptakan produk ya. Itu karena apa ya? Karena beli ya. Beli di perusahaan. Jadi di perusahaan itu juga biasanya untuk beberapa perusahaan itu punya tarif Bu, tarif kontrak manufacturing. Jadi tarif kontrak manufacturingnya juga berbagai macam. Bisa mulai dari formula dan sebagainya itu pabrik yang mendesain atau kontrak manufakturnya hanya sebatas biaya produksinya aja, tapi formula, bahan baku dan sebagainya yang nyiapin dari pemilik produk itu juga bisa. Tapi juga bisa juga kita kontrak manufakturnya mulai dari awal dari pembuatan formula sampai registrasi sampai sampai distribusinya pun dibantu oleh pabrik bisa. Ya, jadi biasanya ada tarifnya misal kalau yang paket lengkap, misal yang saya pernah baca brosurnya ya, itu misal kalau paket lengkap itu di 12.000 per botol. Ya. Jadi biaya mulai dari formula sampai ke distribusi itu misal 12.000 per botol. Tapi kalau misal formula dan eh, bahan baku yang nyiapin dari pemilik brand, nah itu mungkin tarifnya mungkin hanya 5.000 atau 6.000 rupiah per botol. Nah itu seperti itu sih. Jadi teman-teman jangan apa ya, jangan langsung percaya kalau misal Raffi Ahmad punya produk kosmetik ya, bukan Raffi Ahmad yang punya formulanya. Ya pasti Raffi Ahmad yang beli formula itu dari pabrik. Jadi seperti itu. Jadi peluang bisnis sebagai formulator itu cukup tinggi apalagi kalau teman-teman misal punya paten terbaru. Ya, misal di literatur atau di kompendial ya, misal pembuatan eh, apa? Contohnya misal pembuatan fenovibrat ya, itu semuanya pakai granulasi basah misal. Ya, tapi misal teman-teman bisa mengembangkan sendiri pakai metode cetak langsung atau langsung campur massa tanpa lewat
granulasi basah. Nah, itu bisa dipatenkan. Ya, kalau memang secara kompendial tidak ada yang eh, semuanya menggunakan granulasi basah dengan cetak langsung itu tidak ada teknologi yang seperti itu ya, teman-teman bisa patenkan. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, jadi banyak peluang bisnis sebenarnya kalau di farmasi ya. Baik itu formulator, kalau seperti saya ini di produksi sebenarnya kalau peluang bisnis ke arah sana lebih sedikit ya. Kalau produksi seperti saya ini lebih ke apa ya? Lebih ke peningkatan productivity sama ya berharap ada yang meng-hire dengan jabatan yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi itu aja sih. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya, oke. Mungkin bisa langsung ke sesi kuis Pak karena sudah pukul 8.01. Bismillah, semoga kuis yang kali ini tidak ada hambatan ya. Silakan join kuisis lagi. Ya, ayo teman-teman join kuisis lagi ya. Saya kasih waktu 3 menit ya. Nanti peserta yang udah join. Kita mulai lagi. Oke, kita mulai aja karena udah mulai berhenti penambahan pesertanya total di 35 peserta atau 36. Udah 7, saya tunggu bentar. Harusnya tinggal dikit lagi ya. Oke, saya izin mulai.
peringkat satu Novi lagi ya, Novi Tatil Itria, nanti bisa WA Bu Anissa ya buat nagih GoPay ke saya nanti. Iya, baik Pak. Nanti akan saya infokan via WA. Eh, ya, jadi eh, saya bahas singkat ya dari pertanyaan tadi ya. Keuntungan sediaan kapsul ya, ini yang benar adalah pemakaian dan penyimpanan yang mudah ya. Karena yang lainnya ini adalah salah ya. Dapat digunakan untuk bahan-bahan higroskopis justru tidak dapat ya. Dan ini kerugian sediaan kapsul. Tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan efloresen. Ini masuk ke kerugian ya. Tidak dapat digunakan. Lalu harga cangkang kapsul lebih murah ya. Ini juga salah ya. Yang harga cangkang kapsul justru lebih mahal ya. Ada 17 orang yang benar. Untuk pertanyaan kedua, cara menghitung ukuran dan volume cangkang kapsul. Ya, fill weight sama dengan body volume dan kali tap density ya. Kalau bulk density lebih kaitannya kita melihat kelancaran proses filling ya. Biasanya kalau mesin filling untuk jenis stamping itu bulk density-nya itu di kisaran 0,6 sampai 1. Kalau untuk yang jenis stamping ya. Kalau bulk density di luar itu harapannya menggunakan proses filling metode yang lain. Lalu persyaratan umum formulasi serbuk granul pada sediaan kapsul kecuali ya mengalir ini adalah persyaratan umum, kompaktibel juga persyaratan umum dan mudah diejeksikan. Yang tidak ada di persyaratan umum formulasi serbuk yaitu nilai LOD tidak harus kurang dari 1%. Flow pengisian pada kapsul cangkang keras ya. Flow pengisiannya supply dulu, setelah itu diletakkan ya rectification, diletakkan kapsul ke holder, lalu proses separasi, setelah diseparasi body dan cap, dilakukan proses filling, lalu disatukan kembali body dan cap, baru terakhir discharge ya, dikeluarkan cangkang kapsulnya dari holder mesin filling kapsul. Alasan pengisian cairan ke dalam kapsul cangkang keras, di sini ibaratnya saya kasih pertanyaan bonus ya karena semua jawaban benar. Pengujian mutu kapsul yang salah yaitu keseragaman sediaan ini adalah salah satu pengujian mutu kapsul waktu hancur tanpa cakram ya ini adalah pengujian mutu kapsul dan yang bukan merupakan pengujian mutu kapsul yaitu waktu hancur menggunakan cakram. Salah satu kerugian sediaan kapsul lunak ya pada kondisi panas dan lembab menyebabkan lengket dan rusak. Ya, makanya kalau di soft gel itu maksimal suhu itu kurang maksimalnya itu di 35 derajat. Ya, dengan kelembapan biasanya harus kurang dari 40% atau sebisa mungkin di bawah 30%. Terus pertanyaan selanjutnya bahan yang dapat diisikan di kapsul lunak kecuali serbuk ya. Sudah sih. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup malam ya dan hari ini sesinya sangat panjang. Iya, iya Pak. Kalau ada Mungkin pertanyaan bisa by WA juga bisa atau ya lewat ditampung untuk pertemuan selanjutnya juga bisa ya. Pertanyaan di luar materi juga mungkin bisa ditanyakan ya terkait prospek kerja dan sebagainya juga bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke Bu Anissa ya Bu. baik, Pak Suatu, terima kasih sudah memberikan share ilmu dari pukul 16.30 sampai 20.14 atau 20.15 hari ini, nggih. Mohon maaf apabila kami dari dosen pengampu serta mahasiswa banyak kekurangan. Semoga tidak bosan bersama Universitas Alma Ata, Prodi S1 Farmasi untuk kuliah praktisi mengajar di batch 4 dan batch selanjutnya ya Pak. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah pada malam hari ini perkuliahannya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sesi terakhir jangan eh, tutup, jangan live dulu. Mohon untuk dokumentasi ya teman-teman mahasiswa ya. Dan siapkan pertanyaan untuk di pertemuan berikutnya. Yuk mahasiswa untuk menyalakan kamera segera ya. Biar segera nanti kita live. Ya, untuk yang halaman pertama, 1, 2, 3. Kemudian yang halaman berikutnya. Oke. Ya, terima kasih mahasiswa sudah mau bergabung dari tadi sampai pukul 20.15 malam ini. Oke, terima kasih Pak Aswatu. Mohon izin Sama-sama Bu. kegiatan Ya hari Bu. ini. Terima Oke, kasih. sama-sama.